Kali ini di channel YouTube saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tapi sebelum membahas itu, sebelumnya kenalkan dulu, saya adalah Hardita Nardianti, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 12 dari kelompok 4. Dan untuk membahas ini masalah wawasan kebangsaan, nah kita lanjut ke video berikutnya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita sehat selalu. Sebelum menjelaskan mind mapnya, perkenalkan dulu, saya adalah Hardita Nardianti, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 12, kelompok 4. Pada mind map kali ini adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari pembelajaran ini diharapkan agar kita sebagai ASN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, dan juga diharapkan untuk lebih memahami konsep wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, tentunya kita harus mengerti definisinya dulu. Nah, pada definisinya ini adalah wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai suatu negara, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam lingkungannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah pergerakan di Indonesia, ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi yaitu Budi Utomo yang diprakarsai oleh para mahasiswa dokter Jawa di Batavia atau Stopia, yang diinisiasi oleh Sutomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang sekarang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Beberapa mahasiswa yang hadir saat itu adalah Gunawan Mangunkusumo, Suraji, Suwarno, dan masih banyak lagi. Setelah Budi Utomo berdiri, lalu muncul lagi organisasi oleh beberapa mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Organisasi tersebut dinamakan Perhimpunan Indonesia, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden. Tujuan mendirikan organisasi ini adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda, tetapi usulan tersebut ditolak. Di bawah kepengurusan Ketua Sukiman, Wirjo Sanjojo, diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi. Tidak hanya perlu mematikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Setelah Perhimpunan Indonesia, berikutnya kita akan membahas Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926, yang diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain Jong Japa, Jong Sumatranenbond, Jong Islamitenbond, Sekar Rukun, Jong Bataksbond, Jong Sutenderenden, Budi Utomo, Indonesian Study Club, dan Muhammadiyah. Setelah Kongres Pemuda I, kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober, dan kemudian dianggap sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dari hasil Kongres Pemuda II inilah menjadi dasar Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan secara instrumental yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biolanya. Syair lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh Koran Sinpo, koran Tionghoa berbahasa Melayu. Setelah BPUPKI terbentuk, lalulah kemudian dibentuk PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI yang sebelumnya BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Awalnya PPKI memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi, yaitu tujuannya adalah meneruskan persiapan kemerdekaan. Setelah kita membahas definisi dan juga sejarah-sejarahnya, berikutnya kita akan membahas konsensus dasar. Nah, konsensus dasar ini memiliki
4 bagian, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap bangsa memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Setelah membahas konsensus dasar, di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu pasti terdapat lambang negara. Suatu negara pasti memiliki lambang negara. Nah, kita pun juga memiliki lambang negara, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada bendera negara ini pastinya bendera kita adalah sang merah putih atau merah putih, dan bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia yang diambil dari Ikrar Sumpah Pemuda. Dan berikutnya adalah lambang negara kita. Lambang negara kita ini adalah Garuda Pancasila, dan berikutnya adalah lagu kebangsaan, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara memiliki dasar hukum yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berikutnya ada 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Berikutnya adalah definisi bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara. Dalam nilai-nilai bela negara itu memiliki upaya bela negara, yaitu sikap dan perilaku warga negara kecintaannya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan yang dijabarkan tadi, bahwa pentingnya memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai ASN sangat perlu mengamalkannya selama kita menjalankan tugas.